Di dalam kegelapan lorong batu yang dingin ini, aku terus berlari mengejar satu-satunya cahaya yang tersisa dalam hidupku yang terasa sangat sepi. Napasku mulai terasa berat dan sesak, namun kaki ban menolak untuk berhenti sebelum aku bisa mencapai sosok yang ada di depanku. Aku memandang ke depan dengan mata yang penuh ketakutan, merasa dunia ini akan berakhir jika aku sampai kehilangan jejak langkah kakinya yang cepat. Gadis berambut pirang itu terus melaju tanpa menoleh sedikit pun, seolah-olah dia sudah memantapkan hati untuk meninggalkan diriku di belakang selamanya. Tanganku terjulur dengan penuh harapan ke arah kegelapan, berusaha menggapai ujung bajunya yang perlahan-lahan mulai menjauh dari jangkauan jemari tanganku yang gemetar. Jarak di antara kami hanya tinggal beberapa jengkal lagi, dan aku bisa merasakan hembusan angin yang tercipta dari setiap gerakannya yang sangat lincah. Aku mencoba memanggil namanya dengan sisa tenaga yang ada, namun suaraku tertahan di tenggorokan karena rasa cemas yang begitu hebat menyiksa batinku. Dengan satu sentakan yang sangat kuat, jemariku akhirnya berhasil mencengkeram kain bajunya yang terasa kasar namun sangat berarti bagi keberadaan diriku saat ini. Tubuh kami berdua terhuyung dan jatuh ke atas tanah yang keras, menciptakan guncangan yang membuat jantung ban berdegup kencang karena rasa takut yang mendalam. Di bawah temaram cahaya gua, aku menahan tubuhnya agar tidak pergi lagi, sementara napas kami beradu dalam kesunyian yang terasa begitu menyesakkan dada. Aku menatap wajahnya dengan penuh kerinduan sekaligus kebingungan, mencoba mencari alasan mengapa dia begitu ingin pergi meninggalkan semua kenangan indah yang kita miliki. Mata kami saling bertemu dalam tatapan yang sangat dalam, memperlihatkan sebuah luka yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana di tengah kegelapan gua. Bibirnya sedikit terbuka seolah ingin membisikkan sesuatu yang penting, namun keraguan yang terpancar dari wajahnya membuat suasana di sekitar kami menjadi semakin sunyi. Tatapan matanya yang biasanya hangat kini berubah menjadi dingin dan penuh rahasia, membuat Ban merasa seolah-olah sedang berhadapan dengan orang asing yang tidak dikenal. Kami terbaring di atas lantai batu yang dingin sementara bayang-bayang di dinding seolah ikut merasakan kepedihan yang sedang melanda hati Ban saat ini. Setitik air mata mulai menggenang di sudut matanya, mencerminkan sebuah kepedihan yang tersembunyi di balik tekad kuatnya untuk mencapai puncak menara yang sangat misterius. Aku tidak peduli dengan dunia luar yang luas, karena bagiku, keberadaan gadis di hadapanku ini jauh lebih berharga daripada semua bintang di langit. Dia membelai wajahku dengan lembut untuk terakhir kalinya, memberikan sebuah salam perpisahan yang terasa sangat menyakitkan bagi Ban yang selama ini selalu bersamanya. Tiba-tiba sebuah cahaya putih yang sangat terang muncul dari bawah tubuhnya, mulai menelan kegelapan gua dan menyelimuti kami berdua dengan kekuatan yang luar biasa. Ekspresi wajahnya terlihat sangat terkejut saat cahaya itu semakin terang, seolah-olah takdir sedang menariknya menjauh dari diriku dengan paksa tanpa ada pilihan lain. Dalam sekejap, senyuman tipis muncul di wajahnya yang mulai memudar, meninggalkan Ban dalam rasa hampa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya dalam hidup ini. Aku berteriak sekuat tenaga sambil mencoba menggapai sosoknya yang menghilang dalam pancaran cahaya. Namun tangan Ban hanya berhasil menangkap udara kosong yang terasa hampa. Pintu batu raksasa yang ada di depan kami perlahan-lahan mulai terbuka, mengeluarkan suara gemuruh yang sangat mengerikan seolah sedang menyambut kedatangan seorang penghuni baru. Cahaya yang menyilaukan itu kini sepenuhnya menyelimuti pandanganku, membuat segala sesuatu di sekitarku berubah menjadi putih bersih yang sangat tenang namun juga sangat menakutkan. Sosok gadis yang sangat aku sayangi itu benar-benar telah lenyap ditelan oleh pintu, meninggalkan kepedihan yang mendalam di dalam lubuk hati Ban yang paling kecil. Aku membuka mulut untuk memanggil namanya sekali lagi, tetapi suaraku hilang ditelan oleh keheningan yang luar biasa saat cahaya mulai meredup dari pandangan mataku. Pintu raksasa itu akhirnya tertutup kembali dengan dentuman yang sangat keras, memutus satu-satunya jalan bagiku untuk bisa menyusul dirinya ke tempat yang sangat jauh. Suara rintihan minta tolong dariku bergema di tengah kegelapan yang abadi, memohon agar sosok yang paling aku sayangi tidak pergi meninggalkan diriku sendirian di sini. Mataku tiba-tiba terbuka dengan lebar saat menyadari sebuah cahaya baru, memperlihatkan pantulan emosi yang mendalam setelah aku tersadar dari mimpi buruk yang terasa nyata. Ban bangkit berdiri di tengah ruangan raksasa yang sangat asing, menyadari bahwa takdir baru saja menyeret diriku masuk ke dalam menara yang penuh dengan misteri. Aku tersentak dalam kegelapan total,
hanya melihat sepasang mata bercahaya yang mengamatiku dari balik bayangan yang sangat dingin dan mencekam di ruangan asing ini. Sebuah garis cahaya terang tiba-tiba membelah kegelapan di hadapanku, memberikan harapan kecil di tengah kesunyian yang terasa begitu menyesakkan dada bagi sosok Ban. Aku menatap sekeliling dengan perasaan sangat bingung, menyadari bahwa kini Ban telah berada di sebuah tempat yang sama sekali tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Cahaya kemerahan berbentuk salib terpancar dengan sangat kuat, menciptakan aura mistis yang seolah sedang menguji keberanianku untuk melangkah lebih jauh ke dalam misteri menara. Ruangan ini sangat luas dengan dinding yang dipenuhi lukisan kuno, membuat sosok Ban terasa begitu kecil dan tidak berarti di hadapan kemegahan yang sangat luar biasa. Suara langkah kaki yang tenang mulai mendekat ke arahku, memecah keheningan lantai dasar yang terasa sangat berat bagi seorang pendatang baru seperti diriku saat ini. Aku jatuh terduduk karena terkejut saat melihat sosok asing muncul, sementara tangan Ban gemetar hebat mencoba menahan rasa takut yang mendadak muncul menyerang jiwaku yang lemah. Seorang makhluk aneh bertopeng putih panjang berdiri dengan tegak di hadapanku, memegang tongkat dengan bola bercahaya yang terus berputar secara perlahan di tengah kegelapan ruangan. Makhluk misterius itu mencondongkan kepalanya yang panjang ke arahku, membuat Ban merasa terintimidasi oleh kehadirannya yang memancarkan aura kebijaksanaan sekaligus ancaman yang sangat terasa nyata. Aku tertunduk lesu sambil terus memikirkan Rachel, bertanya-tanya apakah dia juga melewati ruangan yang sangat aneh ini sebelum dirinya benar-benar menghilang dari pandangan mata Ban. Wajah bertopeng putih itu tidak memiliki ekspresi sama sekali, namun aku bisa merasakan tatapan matanya yang sangat tajam sedang menyelidiki setiap sudut dari dalam jiwa Ban. Ban segera bangkit dan bertanya dengan nada yang sangat mendesak, memohon informasi tentang keberadaan gadis yang aku sayangi kepada makhluk asing yang berdiri tenang di depanku. Makhluk bertopeng itu meletakkan tangannya di bawah dagu seolah sedang berpikir keras, memberikan jawaban yang sangat samar tentang takdir besar yang akan segera Ban jalani nanti. Aku terus mendesaknya dengan tatapan penuh kepastian, karena menemukan Rachel adalah satu-satunya alasan mengapa Ban memilih untuk masuk ke dalam menara yang sangat berbahaya dan penuh misteri. Dia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi ke arah atas sana, menjelaskan bahwa semua jawaban yang Ban cari hanya bisa ditemukan jika aku mampu mendaki hingga mencapai puncak tertinggi menara. Aku menatap ke arah langit-langit ruangan yang sangat gelap dengan tekad kuat, berjanji di dalam hati bahwa Ban akan melakukan apapun demi bisa bertemu kembali dengannya. Makhluk itu memperingatkanku bahwa tempat ini penuh dengan penderitaan. Namun Ban sama sekali tidak merasa gentar meski bahaya besar mungkin saja sedang mengintai di depan jalanku. Dia berbalik membelakangiku sambil memberikan instruksi yang sangat jelas, membuat suasana di dalam ruangan ini menjadi semakin tegang dan dipenuhi oleh aura misteri yang sangat mendalam. Ban mengepalkan tangannya dengan sangat kuat sambil menatap lurus ke depan, menunjukkan bahwa segala keraguan di dalam diriku telah sepenuhnya hilang digantikan oleh api semangat membara. Makhluk bertopeng itu tampak menyukai tekad yang Ban tunjukkan. Lalu dia mulai menjelaskan tentang peraturan pertama yang harus aku patuhi jika ingin terus bertahan hidup di sini. Aku mendengarkan setiap perkataannya dengan sangat serius, menyadari bahwa setiap informasi yang diberikan akan menjadi kunci bagi keselamatan Ban dalam menghadapi rintangan yang akan segera datang. Dia melayang di udara sambil memancarkan cahaya ungu yang sangat menyilaukan, menjelaskan bahwa setiap lantai di menara ini memiliki ujian berat yang harus Ban selesaikan dengan sangat baik. Suaranya yang berat menggema di seluruh penjuru ruangan raksasa ini, menegaskan bahwa Ban harus membuktikan kelayakan diriku sebelum diizinkan untuk melangkah lebih jauh menuju ke lantai selanjutnya. Sosok Ban yang kecil berdiri tegap menghadap makhluk bertopeng besar itu, menciptakan sebuah kontras yang sangat dramatis di tengah luasnya lantai dasar menara yang sangat sunyi ini. Tiba-tiba sebuah cahaya putih yang sangat menyilaukan muncul dari ujung tongkatnya, membuat pandangan Ban menjadi kabur sejenak karena kekuatan sihir yang sangat luar biasa besar dan kuat. Pintu gerbang besi raksasa yang ada di kejauhan mulai terbuka perlahan, mengeluarkan suara dari logam yang sangat keras seolah sedang membukakan jalan menuju ujian pertama bagi Ban. Dari balik jeruji besi itu muncul sebuah mata biru yang sangat mengerikan, menatap Ban dengan penuh rasa haus akan darah dan kebencian yang sangat mendalam sekali kepada pendatang. Aku merasa membeku saat menyadari ukuran monster raksasa itu, namun Ban mencoba menenangkan detak jantungku yang berdegup sangat kencang karena rasa takut yang luar biasa hebat menyelimuti.
Ujian pertama Ban adalah menghadapi monster penghuni bola air raksasa itu, sebuah tantangan hidup dan mati yang harus aku lalui dengan segala keberanian yang tersisa di dalam diri. Makhluk bertopeng putih itu kembali menatapku dengan sangat tenang, menunggu untuk melihat apakah Ban benar-benar memiliki kekuatan yang cukup untuk menantang takdir besar di dalam menara misterius ini. Ban menatap bola hitam pekat itu dengan penuh tanda tanya, mencoba memahami instruksi ujian pertama yang terasa sangat berat bagiku. Ban menyadari bahwa aku harus berlari melewati monster itu dan menghancurkan bola hitam tersebut demi mendapatkan izin untuk terus melangkah. Ban menoleh ke arah lelaki bertopeng putih itu dengan wajah pucat, mencari kepastian di tengah kegilaan ujian yang sangat mematikan ini. Sepasang mata biru yang sangat mengerikan itu terus mengawasi setiap gerak-gerik Ban dari balik jeruji besi yang terasa sangat dingin. Sosok bertopeng itu menjelaskan kepada Ban bahwa belut raksasa tersebut sedang dalam kondisi sangat lapar dan juga sangat agresif saat ini. Ban terdiam dengan tatapan mata yang bergetar saat menyadari bahwa nyawaku sedang dipertaruhkan dalam tantangan yang sangat mustahil untuk kumenangkan. Lelaki misterius itu berdiri tegak dengan tongkatnya, menunggu keputusan besar yang harus segera Ban ambil sebelum waktu bagiku benar-benar habis. Ban membulatkan tekad karena aku tahu bahwa rasa takut hanya akan menghalangi perjalananku untuk menemukan sosok yang sangat kucintai itu. Ban menggenggam erat pedang hitam di tanganku meskipun peringatan tentang kematian terus terngiang di dalam pikiran yang mulai merasa sangat kacau. Bayangan makhluk raksasa itu bergerak sangat cepat di dalam air, membuat Ban merasa sangat kecil dan juga tidak berdaya di hadapannya. Ban mengayunkan langkah kaki dengan pasti menuju medan tempur, meninggalkan semua keraguan yang sempat membekukan seluruh sendi di dalam tubuh kecilku. Lelaki bertopeng itu terus memperhatikan punggung Ban dengan tatapan tajam yang seolah sedang menilai kualitas keberanian di dalam jiwa yang murni. Sebuah seringai tipis muncul di wajah makhluk putih itu saat dia melihat Ban memilih untuk menantang maut demi mengejar impian terbesarku. Ban berdiri tegak di depan cahaya biru yang menyilaukan, bersiap untuk menghadapi takdir besar yang sudah menanti di balik gerbang besi. Keheningan di ruangan ini seolah menyambut kedatangan Ban sebagai seorang petualang baru yang akan segera mengubah seluruh sejarah di dalam menara. Derap langkah kaki yang terburu-buru itu menggema di lorong gelap, membuat lelaki berpunggung besar itu terlihat sangat panik mengejar tuannya yang terus melangkah maju. Aku berdiri di tengah cahaya yang menyilaukan, sementara dari kejauhan, dua sosok asing sedang berdebat sengit tentang kehadiranku yang misterius di lantai dasar ini. Lelaki berpunggung besar itu terbelalak saat mendengar kabar bahwa ada seorang irregular yang berhasil membuka gerbang raksasa menara dengan kekuatannya sendiri tanpa bantuan siapapun. Gadis berambut hitam dengan mata merah yang tajam itu tampak sangat bersemangat saat membicarakan tentang kemungkinan besar yang akan segera terjadi di dalam menara. Tanpa memedulikan peringatan tentang bahaya yang mengintai, gadis itu melompat turun dengan lincah seolah-olah sedang mengejar sebuah mainan baru yang sangat menarik bagi dirinya. Keheningan di tangga yang panjang ini pecah oleh perdebatan mereka mengenai keputusanku untuk menghadapi ujian mematikan yang diberikan oleh makhluk putih yang terlihat sangat menyeramkan. Cahaya biru dari tangki raksasa itu menerangi seluruh ruangan, memperlihatkan betapa kecilnya sosok Ban di hadapan takdir yang begitu besar dan juga sangat menakutkan. Mereka terus memperhatikanku dari tempat tersembunyi, mencoba menilai apakah aku memiliki kualitas yang cukup untuk menjadi seorang petualang sejati di dalam dunia menara ini. Lelaki berpunggung besar itu hanya bisa menghela napas panjang saat melihat gadis di sampingnya mulai melakukan tindakan nekat yang sangat berbahaya bagi status mereka. Dari ketinggian itu, sosok Ban terlihat sangat rapuh saat berdiri sendirian di depan pintu besi yang akan segera terbuka menuju sebuah maut yang sangat nyata. Aku menggenggam erat senjata kecil di tanganku, mencoba menenangkan debar jantung yang semakin kencang saat melihat bayangan monster yang sedang berenang dengan sangat cepat. Gadis bermata merah itu tampak sedikit kecewa karena penampilanku terlihat sangat biasa saja dan sama sekali tidak mencerminkan kekuatan seorang monster besar yang ia harapkan. Ia bertanya kepada rekannya tentang kemungkinan adanya kekuatan rahasia yang tersembunyi di dalam tubuh Ban yang terlihat sangat lemah dan juga sangat naif ini. Lelaki berpunggung besar itu menajamkan penglihatannya, mencoba merasakan aliran energi dari tubuhku yang sedang bersiap untuk mempertaruhkan nyawa demi sebuah impian yang sangat mustahil. Ban hanya terdiam menatap air yang tenang,
sama sekali tidak menyadari bahwa ada dua petinggi yang sedang meragukan potensi besar yang tersimpan di dalam jiwaku. Mereka membandingkan keberadaanku dengan sosok legendaris lainnya, merasa heran mengapa seorang anak kecil sepertiku berani menantang hukum alam yang sudah lama berlaku di dalam menara. Gadis itu mulai merasa bosan karena ujian ini terlihat terlalu mustahil bagi manusia biasa seperti Ban yang tidak memiliki kemampuan tempur dasar yang memadai saat ini. Ban melangkah perlahan menuju gerbang besi, sementara mereka terus mendiskusikan betapa kejamnya ujian yang harus kulalui untuk bisa terus bertahan hidup demi menemukan sosok Rachel. Lelaki berpunggung besar itu menjelaskan bahwa monster di dalam tangki tersebut biasanya hanya digunakan untuk memuji para petualang tangguh yang sudah mencapai lantai yang sangat tinggi. Mereka menduga bahwa makhluk putih bertongkat itu sengaja memberikan tantangan yang mustahil agar Ban menyerah dan segera pergi meninggalkan pintu gerbang besi ini untuk selamanya. Tatapan mata Ban menjadi sangat serius saat menyadari bahwa setiap langkah yang kuambil saat ini bisa menjadi momen terakhir dalam hidupku yang masih sangat singkat. Gadis bermata merah itu tiba-tiba memiliki ide gila untuk memberikan bantuan kepadaku agar suasana di lantai dasar ini menjadi jauh lebih menyenangkan bagi tontonan mereka. Seringai tipis muncul di wajah cantiknya saat dia membayangkan kekacauan besar yang akan terjadi jika seorang irregular seperti Ban mulai bertindak di luar skenario yang ada. Aku mulai berlari dengan sisa keberanian yang kumiliki, mengabaikan rasa takut yang sempat melumpuhkan seluruh sendi tubuhku saat melihat belut raksasa itu mulai bergerak agresif. Sorot mataku berkilat penuh tekad yang sangat kuat, menunjukkan bahwa Ban tidak akan pernah mundur sedikit pun sebelum berhasil menemukan sosok wanita yang sangat kucintai selama ini. Mereka terkejut melihat Ban memilih untuk berlari langsung menuju bahaya bukannya menghindar atau mencari jalan aman untuk menyelamatkan diri dari serangan monster yang sedang kelaparan. Gadis itu tertawa puas saat melihat keberanian yang murni di dalam diri Ban, sementara rekannya hanya bisa terpaku melihat kegilaan yang sedang terjadi di depan matanya. Dengan gerakan yang sangat cepat, gadis itu memutuskan untuk segera turun tangan dan menginterupsi jalannya ujian mematikan yang sedang kualami secara langsung di medan tempur. Dia melompat dari pundak rekannya dengan penuh gaya, bersiap untuk mengubah seluruh jalannya sejarah yang seharusnya sudah tertulis dengan tinta darah di dasar lantai menara. Ban mendengar sebuah teriakan keras yang memintaku untuk segera berhenti, tepat saat aku nyaris saja masuk ke dalam rahang monster yang sedang menanti mangsa baru. Mataku terbelalak lebar saat melihat sesosok bayangan tiba-tiba meluncur dari kegelapan tepat di hadapan rahang raksasa yang mengerikan itu. Cahaya remang-remang di ruangan ini seolah terbelah oleh gerakan cepat seseorang yang sedang menginterupsi takbir kematian yang nyaris menjemputku. Aku, Ban, hanya bisa terpaku menatap kegelapan di atasku sambil bertanya-tanya apakah ini adalah akhir dari perjalananku yang baru saja dimulai. Sebuah hantaman keras mendarat tepat di wajahku, membuat tubuh Ban terlempar ke belakang dengan tenaga yang sangat luar biasa kuatnya. Dunianya terasa berputar hebat saat tubuhku melayang di udara, sementara sosok gadis misterius itu melakukan pendaratan yang sangat elegan di tanah. Aku terjatuh dengan suara berdebam yang keras, merasakan sakit di sekujur tubuh Ban sementara kepulan debu tipis mulai menyelimuti area sekitar kami. Gadis dengan rambut panjang itu berdiri dengan tegak di hadapanku, memancarkan aura wibawa yang sangat kuat meski penampilannya terlihat cukup modis. Dari posisi tergeletak di lantai, Ban menatap wajah cantik namun tajam milik gadis itu yang seolah sedang menilai keberanianku secara langsung. Dia menunjuk ke arahku dengan tatapan penuh kebingungan, seolah Ban adalah makhluk aneh yang baru saja melakukan tindakan paling bodoh sedunia. Suasana di lantai satu ini terasa semakin mencekam dan berat saat keheningan mulai merayap di antara kami berdua yang saling terdiam. Gadis itu mendekatkan wajahnya padaku dengan sorot mata merah yang menyala, menuntut jawaban atas pertanyaan yang sama sekali tidak bisa kupahami. Ban hanya bisa menatapnya dengan penuh kebingungan karena bahasa yang dia gunakan terdengar sangat asing dan sama sekali tidak kukenali maknanya. Aku melihatnya berbalik untuk memarahi sosok raksasa di belakangnya, sementara Ban mencoba bangkit berdiri meski kakiku masih terasa sangat lemas. Perdebatan mereka terlihat sangat sengit, namun aku hanya bisa terdiam melihat betapa kecilnya diriku di tengah perselisihan para penghuni menara ini. Tiba-tiba gadis itu berteriak memanggil nama seseorang ke arah kegelapan di atas, membuat suasana di ruangan ini kembali menjadi sangat gaduh.
Seorang lelaki berambut perak muncul dari kegelapan dengan ekspresi wajah yang tampak sangat tertekan karena harus menghadapi kemarahan gadis misterius tersebut. Lelaki itu melompat turun dengan sangat tergesa-gesa, menciptakan kilatan cahaya terang yang membuat mata Ban harus menyipit untuk sesaat karena silau. Kini Ban berada di tengah-tengah tiga sosok yang sangat asing, membuatku merasa semakin kecil dan tidak berdaya di dasar menara yang luas. Sosok raksasa bertopeng itu memperhatikan kami dengan saksama, sementara matanya yang kuning berkilat penuh misteri di balik bayang-bayang ruangan yang gelap. Lelaki berambut perak itu membungkuk dengan sangat rendah di hadapan sang penjaga lantai, mencoba mencairkan suasana tegang dengan tawa yang terdengar canggung. Gadis itu meminta sesuatu kepada rekannya sambil menunjuk ke arahku, membuat Ban merasa bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu untuk keselamatan diriku. Lelaki bertas besar itu mulai menggeledah isi perlengkapannya dengan sangat sibuk, sementara Ban hanya bisa menunggu dengan perasaan yang penuh tanda tanya. Jemari tangannya akhirnya menemukan sebuah benda kecil berbentuk bola, yang seolah-olah memancarkan energi magis yang belum pernah kulihat sebelumnya selama hidupku. Dia memberikan bola perak itu kepada Ban dengan senyum tipis, menjelaskan bahwa benda ini adalah alat penting yang akan membantuku di menara. Aku memandangi benda asing di tanganku dengan penuh rasa ingin tahu, bertanya-tanya kekuatan macam apa yang tersembunyi di dalam bola kecil ini. Ban menyentuh permukaan bola itu dengan ujung jariku, merasakan getaran halus yang tiba-tiba mengalir masuk ke dalam seluruh aliran pembuluh darahku. Cahaya putih yang sangat terang mendadak terpancar dari benda tersebut, menyelimuti tubuh Ban dan membuat penglihatanku menjadi putih bersih untuk sesaat. Angin kencang mulai berputar di sekelilingku saat bola itu bereaksi terhadap keberadaanku, menciptakan suasana yang sangat dramatis di tengah ruangan yang sunyi. Ban berdiri dengan tegak sambil memegang erat benda itu, merasakan perubahan aneh yang mulai terjadi pada panca inderaku secara sangat tiba-tiba. Aku sangat terkejut saat menyadari bahwa sekarang Ban bisa memahami setiap perkataan lelaki itu dengan sangat jelas seolah-olah kami berbicara bahasa sama. Yuri menatapku dengan mata merahnya yang tajam, bertanya apakah sekarang aku, Ban, sudah bisa mengerti setiap perkataannya dengan sangat jelas dan mudah. Aku menatap bola perak itu dengan penuh keheranan, menyadari bahwa hambatan bahasa yang sebelumnya menghalangi Ban kini telah sirna sepenuhnya dari pikiranku. Benda kecil ini memancarkan aura misterius yang membuatku bertanya-tanya kekuatan macam apa sebenarnya yang tersimpan di dalam bola milik Ban ini sekarang. Yuri berseru dengan nada riang sambil menunjuk ke arahku, seolah-olah dia sangat puas melihat reaksi Ban yang penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Aku tertunduk lesu sambil merenungkan keajaiban ini, merasa bahwa segala hal yang terjadi pada diri Ban saat ini benar-benar berada di luar nalar. Lelaki berambut perak itu memperkenalkan dirinya sebagai Evan, menjelaskan kepada Ban bahwa gadis di sampingnya adalah Putri Yuri yang sangat terhormat di menara. Evan menatapku dengan senyum tipis, lalu memintaku untuk mengucapkan sebuah perintah suara agar benda ajaib milik Ban ini bisa segera menyembunyikan wujudnya. Sesaat setelah aku mengucapkan kata-kata itu, bola perak milik Ban mendadak lenyap dari pandanganku, meninggalkan sisa getaran udara yang sangat halus sekali. Yuri menjelaskan bahwa benda itu hanya menjadi tidak terlihat, sementara sosok tinggi bernama Headon mulai memperhatikan keberadaan Ban dengan sebuah tatapan sangat dingin. Sosok bertopeng bernama Headon itu bersikeras bahwa ujian ini sah, meskipun Yuri tampak sangat tidak setuju dengan tantangan yang terlalu berat bagi Ban. Headon menjelaskan bahwa setiap irregular yang memasuki menara memiliki kekuatan luar biasa, sebuah takdir yang belum sanggup aku, Ban, pahami secara utuh sekarang. Headon menjelaskan bahwa setiap irregular yang memasuki menara memiliki kekuatan luar biasa, sebuah takdir yang belum sanggup aku, Ban, pahami secara utuh sekarang. Suasana di dalam ruangan ini menjadi semakin tegang saat kedua sosok kuat itu saling beradu argumen mengenai masa depan perjalanan Ban selanjutnya nanti. Dengan penuh rasa ingin tahu, aku memberanikan diri untuk memotong pembicaraan mereka dan bertanya tentang arti sebenarnya dari sebutan irregular bagi diri Ban. Yuri menatapku dengan saksama dan menjelaskan bahwa irregular adalah orang-orang seperti Ban yang sanggup membuka pintu menara atas kemauan mereka sendiri saja. Dia melanjutkan bahwa keberadaan orang seperti Ban biasanya membawa perubahan besar, membuatku merasa sedikit takut akan potensi besar yang mungkin aku miliki nanti.
Yuri kembali menunjuk ke arahku dengan ekspresi wajah penuh keraguan, membandingkan penampilan Ban yang terlihat lemah dengan sosok irregular hebat lainnya di masa lalu. Aku hanya bisa tersenyum kaku saat mendengar bahwa Evan menganggap Ban tidak lebih dari sekadar bocah biasa yang tidak memiliki kekuatan khusus sama sekali. Yuri mendekati Hyadon dan mendesaknya untuk menurunkan tingkat kesulitan ujian ini agar aku, Ban, memiliki kesempatan untuk bertahan hidup lebih lama di menara. Hyadon melontarkan pertanyaan yang sangat tajam kepada Yuri, membuat suasana menjadi hening seketika sementara sang putri hanya bisa menatap Ban dengan membisu tanpa kata. Akhirnya sosok bertopeng itu setuju untuk mengubah sedikit peraturannya, sebuah keputusan mendadak yang membuat mata Ban membelalak lebar karena merasa sangat terkejut sekali. Hyadon memberikan usul yang sangat berisiko dengan menyarankan agar Yuri meminjamkan salah satu senjata tingkat tinggi miliknya kepada Ban untuk sementara waktu saja. Evan tampak sangat terkejut saat mendengar nama Black March disebutkan, sebuah senjata legendaris yang akan sangat menguntungkan bagi perjalanan Ban di masa depan nanti. Meskipun meminjamkan senjata sebenarnya melanggar peraturan, Hyadon tetap memberikan izin demi melihat bagaimana Ban akan menghadapi ujian sangat berbahaya yang tengah menanti. Dia menantang Yuri dengan perkataan yang provokatif, menyatakan bahwa aku, Ban, terpaksa harus berjuang dengan tangan kosong jika dia merasa sangat keberatan meminjamkannya. Yuri memalingkan wajahnya ke arahku dengan tatapan yang sangat intens, lalu bertanya dengan suara lantang mengenai siapa sebenarnya nama asliku, Ban, yang sesungguhnya. Aku menjawab dengan sedikit terbata-bata bahwa namaku adalah Ban, sebuah identitas sederhana yang terasa sangat asing di tengah keagungan menara yang luas ini. Yuri memberikan pilihan yang sangat sulit kepada Ban, bertanya apakah aku benar-benar ingin menaiki menara ini atau lebih memilih untuk menyerah sekarang juga. Dengan penuh keyakinan di dalam hati, aku menjawab bahwa Ban tidak akan menyerah karena aku harus menemukan seseorang yang sangat berarti bagi hidupku dulu. Yuri tertawa kecil sambil merangkul bahu Ban dengan akrab, menggodaku dengan nada bercanda yang membuat wajahku memerah padam karena merasa sangat malu sekali. Yuri mendekatkan wajahnya, membisikkan peringatan tentang maut yang mengintai jika aku tetap nekat melanjutkan ujian gila ini di dalam menara yang sangat berbahaya. Mata merah milik Yuri menatapku dengan sangat intens, menanyakan apakah Ban benar-benar siap mempertaruhkan nyawa sebelum berhasil menemukan orang yang aku cari selama ini. Aku hanya terdiam sambil menutup mata sejenak, memantapkan hati untuk terus maju meskipun rintangan di depan sana tampak mustahil untuk bisa aku lalui sendirian. Yuri menghela napas panjang melihat keteguhanku, kemudian dia mulai menggerakkan tangannya untuk memanggil sesuatu dari ruang hampa yang ada di sekitar tubuhnya yang anggun. Cahaya terang mulai muncul saat Yuri mengaktifkan mode persediaan senjata, menampilkan berbagai macam pedang legendaris yang melayan indah di tengah kegelapan ruangan yang sangat sunyi. Dengan gerakan yang sangat sigap, tangan Yuri meraih sebuah benda panjang berwarna hitam legam yang memancarkan aura dingin sekaligus sangat mematikan bagi siapa saja yang melihatnya. Yuri menyodorkan pedang Black March kepadaku, bersikeras untuk meminjamkan senjata berharga itu agar Ban memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di dalam ujian yang sangat kejam ini. Lelaki berambut perak di sampingnya tampak sangat terkejut. Dia berteriak histeris mencoba menghentikan tindakan Yuri yang dianggap sangat melanggar hukum tertinggi di dalam seluruh wilayah menara. Dia terus memperingatkan Yuri bahwa meminjamkan senjata Seribulan bisa berujung pada hukuman mati jika sampai diketahui oleh raja yang memimpin seluruh isi dari menara ini. Aku mengangkat tanganku dengan ragu karena merasa tidak ingin merepotkan Yuri, menyatakan bahwa Ban tidak pantas menerima benda yang sangat berharga dan penuh risiko besar seperti itu. Yuri menatapku dengan tatapan yang sangat tajam, bertanya apakah aku tidak ingin menaiki menara ini dengan cara apapun demi bertemu kembali dengan seseorang yang sangat berarti. Akhirnya aku memberanikan diri untuk menerima tawarannya, menatap senjata hitam itu dengan penuh rasa ingin tahu sekaligus ketakutan yang mendalam di dalam lubuk hati Ban yang paling dalam. Tanganku perlahan mulai terjulur untuk meraih gagang pedang, merasakan getaran aneh yang menjalar ke seluruh tubuh saat jemariku hampir menyentuh permukaan senjata legendaris yang sangat dingin tersebut. Aku menggenggam Black March dengan sangat kuat, seolah-olah seluruh takdir hidupku kini bergantung pada pedang hitam yang baru saja diberikan oleh Yuri dengan penuh rasa kepercayaan yang tulus.
Yuri menjelaskan bahwa Black March adalah jenis jarum terhebat yang memiliki kekuatan luar biasa jika aku berhasil mengaktifkan jiwa yang bersemayam di dalam bilah pedang misterius tersebut. Dia menatapku dengan raut wajah yang sangat serius, memperingatkan bahwa senjata bagus sekalipun tidak akan berguna jika kemampuan penggunanya tidak sebanding dengan kekuatan besar yang ada di dalamnya. Yuri melangkah pergi sambil mengabaikan protes dari rekan berambut peraknya. Dia menegaskan bahwa memberikan bantuan kepada Ban adalah murni keinginan pribadinya yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Aku menatap punggung Yuri yang mulai menjauh, merasa sangat bersyukur karena telah dipertemukan dengan orang baik yang bersedia membantuku di tengah dunia yang terasa sangat asing dan kejam. Ban melangkahkan kaki dengan penuh keyakinan menuju gerbang ujian, berjanji di dalam hati bahwa aku pasti akan selamat dan mengembalikan pedang Black March ini kepada pemilik aslinya nanti. Di depan pintu raksasa yang memancarkan cahaya biru terang, aku berdiri tegak sambil menggenggam jarum hitamku, siap menghadapi apapun yang tengah menungguku di balik gerbang besi yang kokoh. Pemandangan gerbang ujian itu tampak sangat megah sekaligus mengerikan, menciptakan suasana sunyi yang mencekam bagi siapa saja yang berani melangkah masuk ke dalam sarang makhluk berbahaya yang sangat mematikan. Lelaki berambut perak itu kembali bertanya dengan nada penuh keheranan, merasa tidak mengerti mengapa Yuri mau mempertaruhkan segalanya hanya untuk menolong seorang anak kecil yang tampak sangat lemah. Dia bahkan menggoda Yuri dengan pertanyaan yang sangat provokatif, hingga akhirnya sang putri merasa kesal dan memukul kepalanya dengan keras sebagai tanda bahwa dia tidak ingin terus diganggu. Wajah lelaki itu berubah menjadi sangat serius saat dia merenung, bertanya-tanya apakah Yuri benar-benar percaya bahwa sosok irregular seperti Ban mampu mengubah tatanan dunia menara yang sudah sangat tua. Yuri hanya terdiam menatap ke depan dengan pandangan kosong, menyatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk berhayal karena dia hanya melakukan apa yang menurutnya menarik untuk dilakukan saat ini. Aku terus berjalan memasuki area ujian yang sangat gelap, hanya mengandalkan cahaya dari jarum hitam di tanganku sambil terus memikirkan tujuan utamaku berada di tempat yang sangat mengerikan ini. Tiba-tiba sesosok makhluk raksasa muncul dari balik kegelapan dengan raungan yang sangat keras, membuat jantungku berdegup sangat kencang karena harus menghadapi ancaman maut yang nyata di depan mata. Aku mengangkat Black March dengan tangan yang gemetar hebat, berusaha mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa untuk melawan monster el raksasa yang siap menelan tubuhku bulat-bulat tanpa sisa sedikit pun. Ban membuka matanya lebar-lebar dengan penuh tekad yang membara, menyadari bahwa aku tidak boleh mati di sini sebelum berhasil mencapai puncak menara dan bertemu kembali dengan sosok yang kucari. Di dalam ingatanku yang terdalam, hanya wajah seorang gadis yang menjadi cahaya bintangku. Dialah alasan utama mengapa Ban terus bertahan hidup dan berjuang sekuat tenaga di dunia yang gelap ini. Aku duduk sendirian dalam kegelapan abadi, merenungkan nasibku yang seolah terperangkap di dasar dunia yang sangat sunyi dan dingin ini. Hingga akhirnya sosok gadis itu datang membawa cahaya terang, mengubah seluruh hidupku yang hampa menjadi penuh harapan serta kasih sayang. Aku menatap keindahan bintang-bintang di atas sana, berjanji dalam hati untuk mengikuti jejak langkahnya demi mencapai puncak menara yang sangat tinggi. Raungan monster raksasa itu memecah kesunyian, membuatku tersadar bahwa nyawaku kini sedang berada di ujung tanduk yang sangat tajam dan berbahaya. Aku memejamkan mata sejenak untuk menenangkan detak jantung, lalu membuka mata dengan pancaran emas yang penuh dengan keberanian yang sangat besar. Meski Yuri memperingatkanku tentang bahaya kematian, aku tidak akan pernah mundur karena kehilangan sosok itu jauh lebih menyakitkan bagi hidupku. Jari-jariku menggenggam erat gagang jarum hitam ini, merasakan getaran kekuatan misterius yang mulai mengalir deras ke seluruh pembuluh darah di tanganku. Tatapan mataku menajam saat mengamati setiap gerakan lawan, mencoba mencari celah kecil di tengah tekanan aura yang sangat mencekam dan menakutkan. Tubuhku terasa begitu kecil di hadapan makhluk purba ini, namun tekad Ban untuk bertahan hidup jauh lebih besar dari rasa takut yang ada. Lelaki berambut pirang itu menatapku dengan pandangan penuh keraguan, seolah sedang menghitung sisa detik sebelum ajalku menjemput di tempat ujian ini. Makhluk itu terus mengamatiku dengan mata birunya yang dingin, menunggu saat yang tepat untuk mencabik-cabik tubuhku dalam sekali serangan maut yang mematikan. Yuri bertanya kepada lelaki pirang itu tentang peluang keberhasilanku, meskipun suasana di sekitar mereka tampak sangat tegang dan penuh dengan kekhawatiran. Lelaki pirang itu menjelaskan bahwa perbedaan kekuatan kami terlalu jauh.
sehingga hanya sebuah keajaiban besar yang bisa menyelamatkan nyawa Ban saat ini. Ekspresi wajahnya terlihat sangat serius saat dia mengamati gerak-geriku, bertanya-tanya apakah aku benar-benar memiliki kualifikasi sebagai seorang irregular yang sejati. Sosok belut raksasa itu mulai berenang memutar di dalam tangki air, menciptakan gelombang Shinsu yang sangat berat dan menyesakan dada bagi siapapun. Aku menyadari bahwa melarikan diri darinya adalah hal yang mustahil, karena kecepatan monster itu di dalam air jauh melampaui kemampuan fisikku. Mereka terus memperhatikan dari kejauhan dengan perasaan cemas, melihat bagaimana aku berdiri mematung di tengah kepungan bahaya yang sangat nyata dan mengerikan. Lelaki pirang itu terus bergumam tentang strategi yang harus kuambil, menyadari bahwa satu kesalahan kecil saja akan berakibat sangat fatal bagi kelangsungan hidupku. Tiba-tiba belut itu meluncur dengan kecepatan tinggi ke arahku, membuka mulutnya lebar-lebar untuk segera menelan seluruh tubuhku tanpa sisa sedikit pun. Aku melihat lidahnya yang merah menyala menjulur keluar, menjadi target utama yang harus kutembus menggunakan senjata Black March yang ada di tanganku. Lelaki pirang itu hanya bisa terdiam melihat pilihanku, menyadari bahwa aku tidak punya pilihan lain selain melawan monster itu secara langsung dan berani. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisku saat menghadapi tekanan besar, namun Ban tidak akan membiarkan rasa takut menguasai jiwanya lebih dalam lagi. Mata birunya terus terpaku pada pergerakanku dengan penuh selidik, mencoba memahami apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh anak manusia polos sepertiku. Aturan kejam yang mengharuskan ratusan peserta saling membunuh mulai terasa nyata di kepalaku, membuat setiap saraf di tubuhku menegang karena dihantui oleh rasa ketakutan yang luar biasa. Ban kembali berlari menembus rimbunnya tanaman liar dengan napas yang memburu, menyadari bahwa setiap detik di lantai ini adalah sebuah perjuangan berat antara hidup dan juga mati. Sebuah serangan tiba-tiba melesat melewati kepalaku dan mengenai sasaran lain di kejauhan, meninggalkan noda merah yang kontras di tengah rimbunnya padang rumput keemasan yang sangat indah. Sosok pemanah itu menjilat bibirnya dengan ekspresi yang penuh kegembiraan yang aneh, seolah dia sedang sangat menikmati permainan mematikan ini di dalam lantai ujian yang pertama. Tatapannya yang tajam kini beralih tepat ke arahku, membuat Ban merasa seolah-olah waktu berhenti berputar saat melihat busurnya kembali ditarik dengan kekuatan penuh yang sangat menakutkan. Dia mengambil anak panah lain dari punggungnya dengan gerakan yang sangat anggun namun mematikan, bersiap untuk membidik target berikutnya yang berada di tengah medan tempur berdarah. Dari kejauhan tampak seorang wanita berambut pirang berdiri dengan gagah di atas bukit, memegang busur panjang dengan ekspresi wajah yang tampak sangat tenang dan penuh percaya diri. Anak panah melesat dengan sangat akurat dan menancap tepat di punggung lelaki besar itu, membuatnya tersungkur jatuh sebelum dia sempat melancarkan serangan terakhir yang diarahkan kepadaku. Tiba-tiba suara jeritan kesakitan memecah keheningan dari arah musuhku, membuatku menoleh dengan cepat untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang telah melepaskan serangan mendadak yang sangat mematikan. Dia tampak sedikit terkejut melihat kelincahanku dalam menghindari serangannya, sementara aku berusaha mencari celah di tengah kepungan rumput tinggi yang terus menyesatkan pandangan mata kepalaku. Musuh bertubuh kekar itu berdiri tegak di hadapanku dengan aura yang sangat mengancam, seakan dia sudah merasa sangat yakin bahwa pelarianku akan berakhir di tempat ini. Ledakan debu membumbung tinggi saat serangannya menghantam tanah dengan sangat keras, membuatku terkejut sekaligus sangat bersyukur karena masih bisa menghindar di detik-detik terakhir yang sangat kritis. Ayunan senjatanya membelah udara dengan suara yang sangat mengerikan, memaksa Ban untuk berguling ke samping demi menghindari tebasan yang bisa membelah tubuhku menjadi dua bagian. Dia mengejekku sebagai orang kerdil yang hanya bisa melarikan diri, namun fokus utamaku saat ini hanyalah bertahan hidup demi bisa bertemu kembali dengan sosok Rachel tercinta. Teriakannya yang memerintahkanku untuk berhenti terdengar sangat menggelegar di telingaku. Namun aku tahu bahwa berhenti sekarang berarti menyerahkan nyawa pada ujung tombak tajam yang dia bawa. Ban terus berusaha mengatur napas yang mulai tersengal-sengal sambil terus berlari menghindari kejaran musuh yang memiliki kekuatan fisik yang jauh lebih besar daripada kekuatan tubuhku. Lelaki bermasker hitam itu menatapku dengan pandangan dingin yang meremehkan, seolah aku hanyalah mangsa kecil yang sama sekali tidak berdaya di hadapan senjatanya yang sangat mematikan. Seorang lelaki bertubuh besar dengan tombak panjang tiba-tiba muncul dari balik semak, melompat ke arahku dengan niat membunuh yang terasa sangat nyata dan sangat mengerikan.
Aku berusaha berlari menjauh namun kakiku justru tersandung tanah yang tidak rata, membuatku jatuh tersungkur dan merasakan rasa sakit yang luar biasa menjalar di pergelangan kaki. Pupil mataku melebar saat menyadari ancaman itu sudah berada tepat di depan mata, memaksaku untuk segera menggerakkan kaki dan mulai berlari untuk menyelamatkan nyawaku sendiri. Tiba-tiba terdengar suara gesekan rumput yang sangat mencurigakan dari arah belakang, menandakan bahwa seseorang atau sesuatu sedang bergerak mendekat ke arahku dengan sangat cepat sekali. Perasaan tidak enak mulai merayapi seluruh tubuhku dan membuat bulu kuduk berdiri, seakan ada bahaya besar yang sedang mengintai diriku dari balik bayangan rumput. Langit yang begitu cerah seolah mengejek kekacauan yang akan segera terjadi, sementara aku hanya bisa berdiri mematung menatap cakrawala yang sangat luas dan asing. Angin berhembus kencang membawa aroma karat darah yang sangat menyengat, membuat detak jantungku berpacu lebih cepat di tengah padang rumput yang sangat sunyi ini. Firasat buruk mulai menghantui Ban saat mendengar suara teriakan keras dari kejauhan, menandakan bahwa pembantaian di lantai ujian ini telah resmi dimulai sekarang. Ban menatap ke arah langit sambil berpikir keras tentang perintah untuk melakukan apapun demi bisa bertahan hidup di tengah persaingan yang kejam. Peraturan ujian pertama sangat mengejutkan, di mana dari 400 peserta yang ada, hanya 200 orang saja yang boleh tetap bertahan di sini. Ban berdiri kembali dengan tekad yang sangat kuat karena aku tahu bahwa aku harus lulus ujian ini demi bisa bertemu kembali dengan sosok Rachel. Pengumuman tersebut menyatakan bahwa waktu pemanasan telah berakhir dan Ban harus segera bersiap untuk menghadapi ujian pertama yang mungkin akan terasa sangat mematikan. Ban teringat kembali sosok monster yang menjelaskan bahwa setiap kenaikan lantai di dalam menara ini akan selalu diiringi oleh ujian yang sangat sulit. Suara dari kubus menjelaskan bahwa lantai ini berfungsi sebagai tempat ujian akhir untuk menyaring siapa saja yang pantas untuk terus naik ke puncak. Ban menatap langit yang sangat terang benderang dan bertanya-tanya apakah aku sebenarnya masih berada di dalam menara yang penuh dengan teka-teki misterius ini. Tubuh Ban terasa sangat lemah sehingga aku terduduk di tanah. Keringat dingin mulai bercucuran karena memikirkan besarnya tantangan yang harus kuhadapi di depan mata. Ban tersentak kaget dengan ekspresi wajah yang sangat tegang saat menyadari bahwa ujian pertama akan segera dimulai dalam waktu yang sangat singkat sekali. Mata Ban terbelalak kaget ketika mendengar bahwa tempat ini adalah lantai Evanhel, tempat berbahaya yang sebelumnya telah diceritakan oleh navigator kecil milik Putri Yuri. Hati Ban berdegup sangat kencang saat suara itu menyambut kami secara resmi di lantai 2 menara, sebuah tempat yang terasa sangat mencekam bagi pemula. Ban menatap ke arah sumber suara dengan wajah yang tanpa lelah, mendengarkan ucapan selamat datang bagi seluruh peserta ujian reguler yang telah sampai. Suara seseorang mulai terdengar dari dalam kubus tersebut, melakukan tes mikrofon seolah sedang bersiap untuk memberikan sebuah pengumuman yang sangat penting bagi peserta. Kubus misterius itu mulai mengeluarkan suara denging yang cukup nyaring, memecah kesunyian di padang rumput yang tadinya terasa begitu damai dan juga sunyi. Tiba-tiba sebuah kubus hitam kecil muncul entah dari mana, melayang dengan stabil tepat di depan bangunan besar yang tampak sangat asing bagi mata Ban. Angin berembus kencang menerpa pakaianku saat Ban berdiri sendirian sambil memegang senjata hitam pemberian Putri Yuri dengan perasaan yang dipenuhi oleh keraguan. Ban terbangun dan berdiri di tengah padang rumput yang sangat luas, mencoba memahami di mana sebenarnya aku berada setelah melewati gerbang menara yang gelap. Bangunan megah di lantai Evanhel melayang tinggi di angkasa, dikelilingi oleh langit biru yang sangat cerah dan tampak begitu tenang namun penuh misteri. Ban tersenyum lebar mengenang momen indah itu, merasakan kehangatan dari segala ucapan dan kasih sayang tulus yang pernah Rachel berikan kepadaku selama ini. Sambil tersenyum sangat lembut, Rachel mengusap kepala Ban dengan penuh kasih sayang dan menyebutku sebagai seorang anak lelaki yang sangat cerdas dan baik. Dengan tatapan mata yang penuh selidik, Rachel bertanya apakah Ban bersedia berkelahi dengan orang jahat tersebut demi melindungi dirinya dari segala macam ancaman. Ban menundukkan kepala dengan ekspresi yang sangat serius dan mengakui bahwa jika hal itu terjadi, aku pasti akan merasa sangat marah luar biasa. Rachel menatap Ban dalam-dalam lalu bertanya bagaimana perasaanku jika ada seseorang yang datang untuk memukul atau memaki dirinya secara tiba-tiba di depanku. Ban mengatakan padanya bahwa aku telah tinggal bersamanya begitu lama, namun sedikit pun aku tidak pernah merasa benci atau dendam pada sosok Rachel.
Ban bertanya pada Rachel tentang alasan utama orang-orang saling membenci dan mengapa mereka harus mengucapkan kata-kata buruk yang terasa sangat menyakitkan di hati. Rachel menjelaskan bahwa berkelahi adalah saat dua orang saling membenci dan melontarkan kata-kata kasar untuk saling menyakiti perasaan satu sama lain dengan sengaja. Ban teringat saat Rachel mengajariku membaca. Jarinya menunjuk buku tua dengan sabar sementara aku menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu yang besar. Yuri tertawa terbahak-bahak dan berlari meninggalkan Evan yang masih terus menggerutu tentang takdir serta garis keturunan kaumnya yang memiliki tubuh sangat pendek. Putri Yuri mengejek tinggi badan Evan sambil tersenyum licik. Sementara lelaki kecil itu terlihat sangat kesal karena merasa dihina di hadapan sang navigator. Dengan senyum yang sangat lebar, sang putri memutuskan untuk menyusup ke lantai ujian demi mengambil kembali senjata miliknya dariku. Putri Yuri melipat tangannya di dada sambil berpikir keras tentang risiko besar yang mungkin akan segera dihadapi Ban di sana. Lelaki itu menjelaskan bahwa semua orang harus melewati ujian di lantai tersebut jika ingin terus naik menuju ke puncak menara. Mereka membicarakan tentang lantai Evan Hell yang merupakan tempat berkumpulnya para peserta ujian yang sangat kuat dan juga sangat berbahaya. Putri Yuri tiba-tiba mencengkeram wajah lelaki itu dengan sangat keras karena merasa tersinggung dengan semua perkataan pesimis yang didengarnya. Dia mengakui bahwa dirinya sendiri telah lama melupakan alasan utamanya datang ke tempat ini karena godaan kekuasaan yang ada. Sang lelaki bertubuh kecil terus bertanya apakah Ban akan tetap setia pada tujuannya setelah melihat semua keindahan di menara. Suasana berubah menjadi sangat canggung saat Putri Yuri tiba-tiba merasa merinding mendengar semua perkataan jujur dari sang navigator tersebut. Lelaki itu merenung sambil menatap kosong ke depan seolah sedang mengingat kembali masa lalunya yang terasa sangat mirip dengan diriku. Lelaki bertubuh kecil itu mulai bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya sedang dipikirkan oleh sang putri setelah melihat kejadian tadi. Putri Yuri menatap tajam ke arah langit-langit menara dengan tekad yang sangat kuat untuk segera menemukan diriku kembali lagi. Di atas sana terlihat sebuah portal bercahaya yang menandakan bahwa perjalanan Ban yang sesungguhnya di dalam menara baru saja dimulai. Sosok penjaga menara yang bernama Hedun itu berdiri sendirian di tengah kesunyian lantai dasar yang sangat luas dan terasa sepi. Mereka mulai melangkah pergi meninggalkan gerbang besar itu untuk segera menyusul langkah Ban yang kini telah berada jauh di atas. Wanita yang disebut sebagai Putri Yuri itu tampak sangat kesal sambil memegangi dahinya karena merasa dipermainkan oleh sang penjaga menara. Penjaga menara itu menjelaskan bahwa dirinya hanya bertugas memberikan ujian yang sesuai dengan besarnya keinginan setiap orang yang datang. Mereka berdua tampak sedang membicarakan sesuatu yang sangat penting tentang nasib Ban yang kini telah berpindah menuju ke lantai atas. Sosok makhluk aneh itu berdiri dia menatap kepergianku sementara wanita berambut hitam tadi terus memaki dengan penuh rasa amarah. Cahaya biru terang mulai membelah kegelapan saat aku berpindah ke sebuah tempat yang benar-benar asing bagi jiwaku yang rapuh. Hanya kegelapan pekat yang kini menyelimuti penglihatanku sementara suara sang putri terus memanggil namaku berkali-kali dengan nada yang sangat panik. Suara teriakan wanita itu terdengar semakin menjauh seiring dengan keberadaan Ban yang perlahan mulai menghilang dari lantai dasar ini. Wajah sosok penjaga menara itu tampak begitu misterius saat aku mulai terjatuh ke dalam jurang kegelapan yang tak berujung. Tubuhku perlahan terseret ke dalam kehampaan yang sangat gelap seiring dengan hancurnya pelindung bola yang kini telah musnah sepenuhnya. Aku menatap ke depan dengan sisa keberanianku meskipun tubuh ini gemetar hebat karena merasakan tekanan kekuatan kuno yang luar biasa. Puing-puing hitam dari bola itu mulai berjatuhan sementara aura berbahaya menyelimuti seluruh atmosfer di tempat ujian yang mengerikan ini. Seluruh ruangan di sekitarku tiba-tiba tertutup oleh kilatan cahaya putih yang sangat terang dan menelan seluruh kesadaranku dengan cepat. Wanita berambut hitam itu berteriak kencang karena merasa tidak percaya bahwa roh senjata legendarisnya lebih memilih untuk membantu diriku. Sosok Black Mars memeluk erat dalam dekapan cahaya yang terasa sangat hangat dan memancarkan aura perlindungan yang begitu murni. Aku melihat wanita berambut hitam itu terbelalak kaget saat menyaksikan ledakan energi yang sangat menyilaukan dari senjata Black Mars. Kekuatan dahsyat dari bola itu mulai retak dan hancur berantakan di depan mataku seiring dengan munculnya ledakan cahaya keemasan. Seketika itu juga sebuah ledakan kekuatan yang sangat dahsyat muncul dan membuat bola hitam di hadapanku mulai hancur.
Sosok Black March itu mendekat dan berkata bahwa dia sangat menyukai kejujuran yang terpancar dari tatapan mataku saat ini. Aku menjelaskan bahwa Rachel bukanlah wanita tercantik, namun dia adalah satu-satunya orang yang selalu ada di sisi Ban. Wanita itu tampak sangat tertarik dan bertanya apakah Rachel adalah wanita tercantik yang pernah ada di dunia yang luas. Satu-satunya alasan mengapa aku berjuang sekeras ini adalah demi menemukan Rachel yang merupakan sosok paling berharga bagiku. Aku menjawab dengan tegas bahwa aku tidak peduli dengan semua kemewahan itu karena tujuanku datang ke sini sangatlah berbeda. Sosok berambut emas itu bertanya tentang harta atau kekuasaan apa yang sebenarnya sedang kukejar di dalam menara ini. Dia berdiri dengan anggun sambil menunjukkan senyum tipis yang memancarkan aura kekuatan yang sangat luar biasa dan kuno. Aku hanya bisa terdiam menatap sosok misterius itu sambil bertanya-tanya siapakah sebenarnya dia yang muncul di hadapanku sekarang. Wanita itu bertanya apakah aku benar-benar merasa seputus asa itu hanya untuk mencapai puncak menara yang sangat tinggi. Aku terbangun di sebuah ruang hampa dan melihat sosok wanita cantik berambut emas yang sedang menatapku dengan tajam. Cahaya keemasan yang sangat terang tiba-tiba mulai muncul dan menyelimuti seluruh tubuhku di tengah kegelapan yang sangat pekat. Ekspresi wajah Yuri terlihat sangat hancur saat melihat diriku yang sudah terpojok oleh monster putih yang sangat mengerikan. Aku mengerahkan seluruh suaraku untuk memohon bantuan demi mencapai puncak menara demi menemukan sosok yang kucari selama ini. Raungan monster itu kembali bergema di seluruh ruangan, membuat udara terasa sangat berat dan penuh dengan ancaman kematian. Aku memejamkan mata dan mulai memohon dengan tulus agar senjata ini bersedia meminjamkan kekuatannya untuk membantuku sekarang. Sebagai seorang navigator, dia merasakan adanya aura istimewa di dalam diriku yang mampu menarik perhatian makhluk di menara. Lelaki itu tetap merasa yakin bahwa senjata tersebut mungkin akan memberikan respon yang berbeda saat berada di tangan Ban. Yuri tampak sangat ragu karena dia tahu bahwa senjata itu tidak pernah mau mendengarkan perintah dari pemiliknya sendiri. Aku menatapnya dengan penuh keraguan, namun dia memperingatkanku bahwa nyawaku akan segera melayang jika aku tetap diam. Dia berteriak menyuruhku berbicara pada Black March dan memohon bantuan dari kekuatan tersembunyi yang ada di dalamnya. Lelaki itu meminta Yuri untuk tetap tenang karena dia melihat ada satu kemungkinan terakhir bagiku untuk selamat. Yuri mencoba berlari untuk menolongku, namun lelaki bertubuh pendek itu segera menahan tangannya agar tidak ikut campur. Sosok Yuri menyadari bahwa situasi ini telah berubah menjadi jauh lebih berbahaya daripada yang pernah dia bayangkan sebelumnya. Tiba-tiba makhluk raksasa itu mengaum di belakangku sementara Yuri menatap dengan wajah penuh ketakutan akan keselamatanku. Keheningan di dalam ruangan ini hanya pecah oleh suara detak jantungku yang berpacu melawan waktu yang semakin menipis. Napasku tersengal-sengal dan keringat dingin mulai membasahi seluruh tubuhku saat rasa lelah mulai mengambil alih kesadaranku. Tanganku mulai terasa kebas dan getaran dari setiap benturan merambat ke tulangku seperti jarum yang sangat tajam. Aku mengabaikan peringatan itu dan terus memaksakan senjata di tanganku untuk menghancurkan penghalang yang sangat keras ini. Yuri berteriak menyuruhku menyerah saat aku terus menghantam bola hitam itu dengan sekuat tenaga yang tersisa. Ban merasakan kehadiran sosok itu semakin mendekat sementara aku tetap bersikeras untuk tidak menyerah meskipun tubuhku sudah berada di ambang batas terakhirnya. Yuri menuntut agar ujian ini segera dihentikan karena dia tidak ingin melihat Ban mati sia-sia hanya karena sebuah konspirasi yang sangat tidak adil. Sosok itu hanya memalingkan wajahnya dengan tenang seolah tidak peduli dengan protes keras yang diajukan oleh Yuri demi keselamatan jiwa Ban saat ini. Yuri kembali menudingkan jarinya dengan penuh kemarahan karena merasa bahwa ujian yang sedang Ban jalani ini telah dicurangi secara sepihak oleh Headon. Suara Ban terdengar parau saat aku mengerahkan seluruh energi yang tersisa untuk menyelesaikan misi ini demi mencapai puncak menara yang sangat tinggi. Kedua tangan Ban mulai gemetar hebat karena aku terus memaksakan diri untuk mendorong Black March masuk ke dalam inti bola hitam tersebut. Ban terus berjuang menggerakkan bola itu dengan keringat yang membanjiri seluruh wajahku. Namun benda itu tetap diam seperti tidak bergeming sedikit pun. Sosok Headon justru menunjukkan seringai tipis yang membuat suasana di dalam ruangan ujian Ban ini menjadi semakin dingin dan penuh tekanan. Amarah Yuri semakin meluap ketika dia melihat sosok Headon hanya memberikan respon yang sangat santai di tengah situasi Ban yang sedang kritis.
Yuri berteriak kencang kepada Headon untuk menuntut penjelasan mengenai kejanggalan yang terjadi pada bola yang tidak mau meletus saat ban tusuk. Mataku terbelalak kaget saat menyadari bahwa senjata sehebat Black March pun ternyata tidak mampu menggores permukaan benda yang sangat keras milik ban ini. Namun kenyataan pahit menyambutku karena bola hitam itu tetap utuh tanpa ada satupun retakan meskipun sudah terkena serangan terkuat milik ban. Ban menekan senjata pinjaman dari Yuri ini sekuat tenaga, berharap bola tersebut segera hancur agar aku bisa segera menyelesaikan ujian yang gila ini. Tatapan mata Yuri dan rekannya seketika berubah menjadi sangat serius saat mereka melihat apa yang sedang Ban usahakan terhadap objek ujian tersebut. Aku menusukkan ujung Black March ke permukaan bola hitam besar itu dengan segenap tekad yang menyala di dalam lubuk jiwa Ban terdalam. Ban menyadari bahwa kekuatan ini bukan berasal dari keberanian belaka, melainkan dari rasa takut yang mendalam akan kehilangan jejak gadis bernama Rachel. Mata raksasa monster itu kembali mengincar Ban dengan penuh amarah setelah aku berhasil melukai bagian sensitif di dalam rongga mulutnya yang lebar. Aku terus berlari melintasi jalur yang licin ini sambil membawa harapan besar agar Ban bisa bertemu kembali dengan orang yang paling kucintai. Yuri menatap rekannya dengan penuh tanda tanya karena merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan cara ujian Ban berlangsung sedari awal. Sosok misterius bernama Headon hanya berdiri diam mematung sambil mengamati setiap pergerakan Ban dengan aura yang sangat misterius sekaligus terasa mengintimidasi. Seluruh konsentrasiku kini terpusat pada satu titik karena aku tahu bahwa detik-detik berikutnya akan menentukan nasib masa depan Ban di menara ini. Kakiku akhirnya berpijak di tanah kembali meskipun napas Ban terasa sangat sesak setelah melewati momen hidup dan mati yang sangat singkat. Ban mencengkeram Black March dengan sangat kuat setelah berhasil menusuk bagian dalam mulut monster itu demi menciptakan sebuah peluang untuk bertahan. Aku berhasil melompat keluar dari mulut maut tersebut tepat sebelum gigi-gigi tajamnya menghancurkan seluruh tubuh Ban menjadi serpihan yang tidak berarti. Cairan merah mulai menetes dari rahang raksasa itu saat aku berusaha memberikan perlawanan terakhir dengan sisa tenaga yang masih Ban miliki. Monster belut itu menatapku dengan mata birunya yang dingin, seolah sedang mengejek keberanian kecil yang baru saja Ban tunjukkan di depannya. Lelaki pirang itu terus meyakinkan Yuri bahwa strategi nekat yang kupilih adalah satu-satunya jalan agar Ban bisa memenangkan ujian mematikan ini. Aku bisa mendengar perdebatan mereka di kejauhan sementara Ban berjuang keras di tengah situasi yang sangat mencekam dan penuh bahaya ini. Yuri tampak panik dan ingin segera menolongku, namun dia ditahan oleh rekannya yang merasa bahwa Ban harus menyelesaikan tantangan ini sendirian. Lelaki pirang itu menatapku dengan tatapan tidak percaya saat menyadari bahwa Ban baru saja melakukan sebuah tindakan yang sangat berisiko. Lelaki pirang itu terbelalak kaget saat menyadari rencana gila yang kupikirkan, mengerti bahwa aku sengaja membiarkan diriku hampir tertelan oleh monster tersebut. Ban mencengkeram Black March dengan segenap tenaga yang tersisa, bersiap untuk menusukkannya tepat ke arah mulut monster belut yang sedang kelaparan itu. Aku tetap berdiri diam meskipun rahang monster itu sudah berada di depanku, menunggu momen paling krusial untuk melancarkan sebuah serangan balik yang mematikan. Wajah cantik Yuri tampak penuh dengan amarah dan ketakutan, tidak menyangka bahwa aku akan bertindak sebegitu nekat demi melewati ujian maut ini. Yuri berteriak kencang menyuruhku untuk segera berlari, karena dia melihat monster itu sudah sangat dekat untuk menghancurkan seluruh pertahanan terakhir yang kumiliki. Ban berdiri dengan punggung tegak menghadap maut, menolak untuk menunjukkan kelemahan di depan makhluk yang ingin merampas masa depan serta mimpi besarku. Bayangan monster itu kini telah menutupi seluruh pandanganku, membuat suasana ujian ini menjadi semakin dramatis dan penuh dengan ketidakpastian yang sangat mencekam. Mata birunya terus terpaku pada pergerakanku dengan penuh selidik, mencoba memahami apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh anak manusia polos sepertiku. Kami terus berlari menjauh sementara raungan amarah monster itu menggema di seluruh area ujian, menciptakan suasana yang sangat mencekam dan juga sangat menegangkan. Di belakang kami, monster itu berteriak dengan penuh amarah dan bersumpah akan menggoreng kami berdua karena telah berani melarikan diri darinya sekarang. Aku langsung mengikuti langkahnya tanpa berpikir panjang lagi, berlari sekuat tenaga menembus semak belukar untuk menyelamatkan nyawa kami dari kejaran sang pemburu.
Lelaki berambut biru itu segera menarik tanganku dan berteriak agar aku cepat lari bersamanya sebelum monster itu kembali melancarkan serangan berikutnya. Dengan gerakan yang sangat lincah dan cepat, lelaki itu berhasil menghindar tepat waktu sementara tanah di bawahnya hancur akibat hantaman tombak raksasa. Tiba-tiba, monster itu meluncurkan serangan dahsyat ke arah lelaki berambut biru yang sedari tadi terus saja mengejek dan mengganggu harga diri pemburunya. Dia menegaskan bahwa yang sebenarnya dia incar adalah kekuatan dari senjata misterius yang sedang kugenggam erat dengan tangan yang terus bergetar hebat. Namun, monster itu justru menunjuk ke arah pedang hitam yang kubawa dengan tatapan yang sangat terobsesi dan penuh akan keinginan bertarung. Aku berusaha menjelaskan bahwa dagingku tidak banyak dan rasanya pasti tidak lezat untuk dimakan, berharap dia akan segera kehilangan minat padaku. Aku berteriak dengan suara gemetar memohon agar Tuan Ra berhenti menyerangku karena aku benar-benar tidak ingin terlibat dalam pertarungan yang mematikan. Lelaki berambut biru itu menepuk dahinya dengan ekspresi frustrasi, seolah dia baru saja menyadari sesuatu yang sangat konyol tentang perdebatan yang terjadi. Di matanya, aku hanyalah seorang regular yang tampak sangat rapuh dan bisa mati kapan saja jika terkena satu serangan telak monster itu. Dia bergumam tentang betapa anehnya situasi ini, sementara aku berdiri mematung di tengah padang rumput yang luas tanpa tahu harus berbuat apa. Lelaki misterius itu kemudian berbalik dan memutuskan untuk pergi meninggalkanku karena merasa urusan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Keringat dingin mulai mengalir di wajahku karena aku tidak mengerti kesalahan apa yang telah kulakukan hingga menjadi mangsa bagi pemburu mengerikan. Tatapan mata merah monster itu terlihat sangat haus darah saat dia mengumumkan bahwa waktu berburu bagi dirinya telah resmi dimulai. Lelaki berambut biru itu menatapku dengan heran, seolah dia sedang mempertimbangkan mengapa monster sebesar itu sangat tertarik untuk bertarung melawanku. Aku tertegun sejenak sambil menunjuk diriku sendiri dengan perasaan tidak percaya bahwa makhluk sekuat itu benar-benar ingin mengincar nyawaku sekarang. Tanpa memedulikan orang lain, dia menyatakan bahwa target buruannya hanyalah diriku yang dia sebut sebagai kura-kura hitam yang sangat kecil. Monster itu menggeram marah dan menegaskan bahwa namanya adalah Raku Ray Tracer, seorang pemburu hebat yang tidak suka disebut sebagai buaya. Lelaki berambut biru itu tampak sama sekali tidak takut dan justru mulai mengejek monster besar tersebut dengan nada bicara meremehkan. Sosok raksasa yang menyerupai buaya besar tiba-tiba muncul di hadapan kami dengan aura tekanan yang sangat kuat dan mengintimidasi. Dia menunjuk ke belakangku sambil menanyakan sesuatu tentang binatang piaraan yang membuatku merasa sangat bingung dan juga waspada. Lelaki berambut biru itu tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arahku dengan tatapan yang sangat tajam dan penuh tanya. Sambil melambaikan tangan, dia pergi dan berharap bisa bertemu lagi denganku jika aku berhasil lulus dari ujian menara yang sangat sulit dan kejam ini. Dia tertawa kecil dan menyebutku sebagai tipe orang yang sangat jujur, sebuah pujian tulus yang membuat hatiku merasa sedikit lebih tenang dan juga nyaman. Ban menundukkan kepala karena tidak mungkin memberitahunya hal yang sebenarnya, meskipun dalam hati aku merasa lelaki ini bisa menjadi teman yang sangat berharga. Dia bercerita tentang kaum non-reguler yang selalu membawa kekacauan, membuatku semakin khawatir jika statusku yang sebenarnya akan segera terbongkar oleh kecerdasannya yang luar biasa. Lelaki itu bertanya tentang asal-usulku dengan tatapan penuh selidik, membuatku merasa sangat terdesak karena harus menyembunyikan identitas asliku sebagai seorang irregular di menara. Aku mengembuskan napas lega dan terduduk lemas setelah menyadari bahwa aku hampir saja melakukan kesalahan fatal yang bisa merenggut nyawaku dengan sangat tragis. Dia menjelaskan bahwa makhluk di depanku sebenarnya adalah ras yang sangat lembut hati, sehingga menyerangnya sekarang hanya akan menjadi sebuah kesalahpahaman yang besar. Ban menatapnya dengan penuh kebingungan, tidak mengerti siapa sebenarnya lelaki ini dan mengapa dia berani mendekati monster raksasa itu tanpa rasa takut sedikit pun. Dia menunjukkan senyum tipis yang penuh percaya diri, seolah dia sudah benar-benar menguasai seluruh situasi di medan pertempuran yang awalnya tampak sangat kacau. Lelaki berambut biru itu berdiri dengan gaya santai sambil berkata bahwa postur tubuhku yang salah tidak akan bisa menangkap kelinci kecil sekalipun di menara. Monster raksasa itu pun berhenti bergerak dan menoleh ke arah suara baru, tampak sangat bingung dengan situasi yang berubah menjadi sangat tidak terduga.
Sepasang mata emas milikku melebar seketika saat menyadari ada kehadiran lain yang tiba-tiba muncul dan menginterupsi niat menyerangku dengan sebuah suara sangat tenang. Ban mempererat genggaman pada gagan senjata hitam ini, memusatkan seluruh energi yang tersisa untuk melakukan satu serangan fatal yang akan sangat menentukan nasibku. Tekadku mulai menguat dan aku bersiap untuk melompat menerjang, meskipun rasa ketakutan masih terus menghantui pikiran serta setiap inci pergerakan dari tubuhku. Jika aku menusuk titik lemahnya sekarang, mungkinkah seorang sepertiku bisa memenangkan pertarungan melawan makhluk sekuat monster raksasa yang tampak sangat mengerikan ini? Ban mengangkat senjata dengan tangan gemetar, menimbang apakah aku harus segera menyerang sekarang atau tetap diam menunggu kesempatan terbaik untuk bisa melarikan diri. Monster bertubuh besar itu berdiri tepat di hadapanku sekarang, membuatku merasa seperti butiran debu kecil yang bisa hancur kapan saja jika dia menyerang. Aku bersembunyi di balik rumput tinggi sambil terus menggenggam erat senjataku, berusaha menahan napas agar keberadaanku tidak segera disadari oleh makhluk mengerikan itu. Mata merahnya mendadak berkilat tajam saat dia menemukan apa yang dicarinya, memberikan sinyal bahaya yang sangat jelas bagi nyawaku yang sedang terancam sekarang. Dia mengendus udara dengan teliti seolah sedang mencari jejak keberadaan senjata kuat yang tersembunyi di sekitar area pertempuran yang sangat sunyi ini. Sosok raksasa itu mulai bergerak mendekat dengan langkah berat, membuatku sadar bahwa melawannya secara langsung adalah sebuah tindakan yang sangat konyol dan berbahaya. Aku menyadari bahwa tekanan luar biasa ini sebenarnya berasal dari senjata yang ia pegang, sebuah kekuatan kuno yang sangat mematikan di dalam menara. Gadis itu tersenyum tipis sambil menggenggam senjata hijaunya, seolah dia sedang merencanakan sesuatu yang sangat berbahaya bagi siapapun yang berani mendekatinya sekarang. Wajahnya yang datar tanpa ekspresi membuatku bertanya-tanya apakah kekuatan besar yang kurasakan ini benar-benar berasal dari dalam tubuh kecilnya yang tanpa rapuh. Di kejauhan, aku melihat seorang gadis kecil berkulit hijau yang memancarkan kehadiran sangat tidak wajar serta aura kekuatan yang cukup mengerikan bagi peserta. Makhluk bersisik seperti buaya itu berdiri dengan angkuh, menunjukkan bahwa dia adalah predator puncak yang tidak akan membiarkan mangsanya lolos dari ujian ini. Sepasang mata biru raksasa kini tertuju padaku dengan penuh selidik, menciptakan tekanan udara yang sangat berat dan juga menyesakkan di atas bukit sunyi. Tiba-tiba sebuah mata merah menyala menatap tajam dari kegelapan, memancarkan aura membunuh yang sangat kuat hingga membuat seluruh tubuhku mendadak kaku ketakutan. Lelaki berambut biru itu menoleh dengan tatapan yang sangat tenang, seolah dia sama sekali tidak peduli pada bahaya besar yang sedang mengintai kami. Seseorang berjalan perlahan di antara semak tinggi, membuatku bertanya-tanya siapakah sosok misterius yang baru saja muncul di tengah ujian yang sangat mematikan ini. Di tengah tumpukan mayat peserta yang telah gugur, Ban menatap ke depan dengan tekad bulat karena aku harus segera menemukan Rachel tercinta di menara ini. Ban menggenggam erat senjata di tangan sambil terus mengamati situasi sekitar, menyadari bahwa setiap peserta ujian memiliki kekuatan yang benar-benar tidak bisa aku remehkan. Sosok raksasa itu berdiri tegak sendirian di puncak bukit di bawah langit biru yang luas, menciptakan bayangan yang sangat dramatis dan juga penuh ancaman. Ketakutan akhirnya mengalahkan kemarahan, membuat si penembak jitu segera berlari melarikan diri sekuat tenaga dari hadapan monster yang tampak sangat mengerikan itu sekarang. Tantangan untuk bertarung diteriakan dengan suara menggelegar oleh makhluk raksasa itu, menantang siapapun yang berani mengusik ketenangannya di atas bukit yang sangat sunyi. Penembak jitu yang berhasil selamat dari jatuh itu berteriak dengan penuh kemarahan dari bawah, menuntut tanggung jawab atas rusaknya senjata yang sangat ia banggakan. Tanpa ragu sedikit pun, makhluk raksasa itu melemparkan senjata mahal tersebut ke dalam jurang yang sangat dalam sebagai bentuk penghinaan kepada sang pemilik senjata. Dia memungut senjata milik penembak jitu itu dengan tangan besarnya, menimbangnya sebentar sambil menunjukkan ekspresi wajah yang tampak sangat tidak tertarik sama sekali. Tatapan matanya yang merah menyala menunjukkan gairah berburu yang sangat luar biasa, membuatku merinding membayangkan betapa sulitnya ujian yang harus segera Ban lalui. Makhluk raksasa itu menatapku bawah dengan pandangan yang sangat rendah, seolah-olah nyawa manusia lain hanyalah sampah yang tidak berharga di dalam menara. Tubuh lelaki bertopeng itu melayang jatuh di udara dengan tangan terbentang, menyadari bahwa kesombongannya telah membawanya menuju kekalahan yang sangat memalukan dalam ujian.
Dengan satu gerakan yang sangat kasar, makhluk raksasa berkulit sisik itu langsung menendang si penembak jitu hingga terpental jauh dari puncak bukit yang terjal. Ban melihat penembak jitu itu mencoba untuk melakukan protes keras, tetapi perbedaan kekuatan di antara mereka berdua tampak sangat mencolok seperti bumi dan langit. Makhluk besar bersenjata tombak itu memerintahkan si penembak jitu untuk segera menyingkir dari tempatnya karena ia ingin mencari lawan yang jauh lebih kuat. Sosok makhluk raksasa berkulit sisik tiba-tiba berdiri tepat di belakangnya, membawa aura keberadaan yang sangat mengintimidasi dan juga penuh dengan hawa haus darah. Penembak jitu itu merasa sangat beruntung karena mendapatkan posisi yang strategis di atas bukit, tanpa menyadari ada bahaya besar yang sedang mengintainya dari belakang. Sejauh mata Ban memandang, hanya ada hamparan padang pasir yang luas dan gersang, tempat di mana ratusan nyawa dikorbankan demi sebuah ambisi buta. Lelaki bertopeng hitam itu terkekeh pelan sambil membidik sasarannya melalui teropong, merasa bahwa ujian membunuh ini adalah sebuah permainan yang sangat menyenangkan baginya. Di bagian lain lantai ujian ini, cipratan darah segar mewarnai udara saat seorang penembak jitu bersembunyi di balik bebatuan yang tampak sangat terjal. Dengan langkah yang sangat mantap, dia berjalan menjauh menuju cahaya putih, meninggalkan kekacauan di belakangnya demi terus melangkah naik ke puncak menara tinggi. Ban memperhatikan wajah lelaki itu yang tampak sangat acuh tak acuh setelah menjatuhkan lawannya tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga yang sia-sia sedikit pun. Luka besar segera terbuka di tubuh makhluk itu, membuktikan bahwa lelaki berambut perak ini memiliki kemampuan bertarung yang sangat efisien dan juga mematikan. Aku bisa melihat ketakutan yang mendalam di mata makhluk merah itu saat menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan lawan yang jauh lebih berbahaya. Dia mulai menjelaskan bahwa peraturan ujian ini bukan hanya tentang membunuh, melainkan tentang bagaimana cara mendominasi orang lain dengan taktik yang sangat cerdas. Ekspresi wajah lelaki itu tetap tidak berubah meskipun nyawanya terancam. Sementara makhluk merah itu mulai terlihat sangat kebingungan melihat pertahanan yang begitu kokoh. Tanpa peringatan, makhluk merah itu mengayunkan pedangnya dengan sangat cepat. Namun lelaki berambut perak tersebut mampu menahannya hanya dengan menggunakan sebuah tas. Sambil memegang tas coklatnya, dia memandang rendah ke arah monster itu. Membuatku menyadari bahwa ketenangan adalah senjata yang paling mematikan di dalam menara. Lelaki berambut perak itu bertanya dengan nada sangat dingin tentang alasan makhluk tersebut ini membunuhnya di tempat yang penuh dengan politik kematian. Makhluk merah bertubuh raksasa tiba-tiba muncul di hadapannya dengan geraman mengerikan yang sanggup menggetarkan nyali siapapun yang mendengar suaranya saat ini. Aku melihat lelaki berambut perak itu berdiri dengan tenang di tengah padang rumput, seolah-olah dia tidak takut pada bahaya yang mengintai di sana. Dengan menggenggam erat senjata di tanganku, Ban menatap ke depan dengan tekad yang membara untuk segera menyelesaikan ujian mematikan ini demi bisa menemukan kembali sosok Rachel tercinta. Makhluk raksasa bermata banyak itu menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan, sementara suara pengumuman tentang seleksi penyintas terus bergema di seluruh penjuru lantai ujian yang sangat kejam. Ban bergumam pelan meyakinkan diri sendiri bahwa aku tidak boleh menyerah sekarang, meskipun tantangan yang berdiri tepat di hadapanku saat ini tampak sangat mustahil untuk aku lalui. Sebuah bayangan raksasa tiba-tiba menutupi cahaya matahari di depanku, membuatku mendongak dan melihat sosok makhluk yang ukurannya jauh melampaui segala logika manusia biasa yang ada di menara. Raut wajahku berubah menjadi sangat serius saat menyadari bahwa kepolosan tidak akan membantuku selamat dari ujian yang penuh dengan politik kotor dan juga berbagai pengkhianatan berdarah. Ban harus bisa menjadi salah satu dari 200 orang yang bertahan hidup, karena itulah satu-satunya jalan bagiku untuk bisa terus melangkah maju menuju ke puncak menara.